Terus Pak. Recording is on. Oke. Ya udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak saya kelas IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Karo. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran kita Quran Hadis. Untuk mengawali pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang biasa kita bacakan. Ya, marilah kita berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga dengan kita membaca doa tadi dapat melancarkan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak saya, bagaimanakah kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Baik. Alhamdulillah, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Pak Ketua Kelas? Oh, si Ucok ya? Alhamdulillah. Hari ini semua hadir, Pak. Oh ya, si Ucok tapi sakit semalam ya? Wah, Ucok ini kita doakanlah semoga beliau cepat sembuh ya. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau agar diberikan Allah kesembuhan. Amin. Baiklah, anak-anak saya sekalian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah. Nah, tapi sebelum itu coba itu duduknya ada yang belum rapi saya lihat itu. Nah, coba dirapikan dulu duduknya anakku. Nah, sembari ini karena kita dalam suasana Covid ini tolong duduknya pun agak dijaga sedikit ya, agak dijaga jaraknya dan maskernya semuanya dipakai. Oke. Oke, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian Al-Qur'an pada pertemuan kita yang lalu. Nah, masih ingat kan? Kira-kira kalau menurut apa perbedaan pengertian Quran kemarin yang kita bahas menurut Syekh Khudribai dengan Syekh Subhi Salih? Ya, Ananda, ya betul. Ya, itu merupakan adalah perbedaan antara pengertian Al-Quran menurut Subhi Salih dan Khudribai. Ya, terima kasih Ananda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, kamu Ananda. Ya, apa kira-kira Ananda perbedaannya? Ya, betul. Yang satu menyatakan bahwasannya diawali dengan surah Al-Fatihah dan yang satu lagi menyatakan bahwasannya membaca Al-Qur'an itu adalah bernilai ibadah ya. Ya, itu merupakan perbedaannya. Baiklah Ananda. Sekarang kita memasuki pembelajaran kita yang berikutnya atau KD yang berikutnya yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ada tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah bagaimana Ananda sekalian bisa menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Nah, membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang ketiga itu menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran. Nah, Ananda sekalian, sebelum itu saya berikan sedikit bahwasannya keotentikan Quran itu yang dimaksud ialah kemurnian atau keaslian dari Al-Quran. Nah, itulah. Jadi di sini bisa kita lihat Ananda coba perhatikan semua PowerPoint yang sudah saya tayangkan. Nah, ini kan sudah kelihatan, inilah berapa contoh peta konsep dari yang akan kita capai pada materi keotentikan Al-Quran ini, yaitu bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan kemutawatiran Al-Quran ini. Baik Anda sekalian, sembari itu marilah kalian buka buku kalian semua dan juga kalian amati PowerPoint ini. Sebelum itu saya bagikan dulu kelompoknya karena kalian berjumlah 36 orang. Nah, jadi kita bagi jadi 6 kelompok aja ya Anda sekalian ya. Setuju ya? Setuju, Ya, Pak. jelas, Pak. Setuju, Pak. Yusuf ada, Yusuf. Ya, tolong dibagikan kelompoknya ini dulu jadi 5, disusun langsung duduk berdasarkan kelompok ya. Oke, baiklah Anda sekalian.
dari materi kita hari ini ada yang harus Ananda isi sekalian dalam lembar tugas kelompok, itu ada LKPD 1 dan juga nanti ada LKPD 2 yang harus Ananda selesaikan, di mana pada kesempatan ini Ananda sekalian berdiskusi mengenai apa yang kita bahas hari ini terkait keautentikan Al-Quran ini. Nah, jadi silahkan kalian diskusikan. Nanti satu-satu kelompok akan mempresentasikan dari hasil yang kalian diskusikan dan juga akan menyerahkan dari lembaran kerja peserta didik yang telah saya bagikan. Udah dapat semua tadi kan? Udah saya bagikan kan? Udah Anda Ya. sekalian? Iya, Pak. Bapak. Ya, terima kasih kalau sudah. Nah, jadi ini ya saya tayangkan kembali agar kalian amati. Jadi silahkan dimulai untuk pengamatannya ya. Dan dicatat hasil diskusi kalian nantinya. Oke, dimulai dari sekarang. Nah, ini dia contoh dari dalil-dalil Al-Quran tentang keautentikan Al-Quran tadi. Oke, dimulai ya Nanda ya. Saya kasih waktunya sekitar 10 menit. Bapak. Nah, udah ya. Nah, saya rasa sudah siap semua ini ya. Oke, ya, Sudah, kelompok Pak. 1 dulu mempresentasikan dari apa yang kalian temukan terkait pembahasan yang telah kita tayangkan tadi. Ya, coba kelompok 1. Kira-kira apa itu makna dari keautentikan Al-Quran? Ya, kelompok 1 silakan. Siapa kelompok 1 tadi? Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali penjelasannya Ananda. Jadi ya betul, memang keautentikan Al-Quran itu adalah keaslian ataupun kemurnian dari Al-Quran yang akan dijaga oleh Allah. Itulah yang membedakan antara Al-Quran ini dengan kitab-kitab yang lain. Nah, sekaligus juga dalam Al-Quran ini ada tantangan tadi yang seperti Ananda katakan. Tantangan itu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, ini kita disuruh malahan untuk memanggil semua penolong-penolong kita kecuali Allah katanya, agar kalau seandainya kita bisa mencontohkan Al-Quran. Ya betul, itu merupakan pemaparan dari kelompok 1 tadi ya. Ya, kelompok terakhir. Ya, terima kasih. Silakan dikumpulkan semua lembar tugas yang telah saya berikan. Ya, ini agar kita pelajari nanti, agar kita baca lagi ya. Terima kasih Ananda. Nah, sekarang Ananda sekalian, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini setelah kita diskusikan tadi, betul bahwasannya kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Makanya banyak kita ini orang Islam yang hafal Al-Quran. Itulah bukti dari Allah itu menjaga kemurnian Al-Quran. Makanya kalau ada yang mencoba untuk merubahnya, tidak akan bisa. Ya. Dan selanjutnya juga dari zaman dahulu hingga sekarang, memang banyak orang yang mencoba untuk menandingi Al-Quran ini ya kan. Seperti contohnya Musailamatul Kadzab ya. Nah itu contohnya, beliau mencoba untuk meniru surah Al-Fil. Tapi apa? Ternyata tak ada yang maknanya seperti surah Al-Fil tadi, hanya menceritakan tentang bagaimana gajah itu. Jadi tidak ada nilai dari keunikan dari bahasa yang diciptakan oleh Musailamatul Kadzab tadi. Nah, selanjutnya juga cetakan-cetakan Al-Quran itu terus diteliti dan diperbaharui agar semakin banyak diakses dan masyarakat dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, itulah dia ya Anda sekalian. Saya harap tugas kita untuk evaluasi kita yang saya berikan tadi tolong nanti dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan kita yang akan datang. Nah, jadi demikianlah Ananda. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini Ananda? Saya rasa ada. Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah. Mungkin sudah paham semua ya. Ya, jadi itulah yang dapat kita sampaikan hari ini. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya itu kepada mukjizat Al-Quran yang berkaitan juga dengan keautentikan Al-Quran ini. Nah, jadi demikian Ananda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua dan dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Demikianlah Ananda yang dapat saya sampaikan.
sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran kita dengan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai biasa yang kita lakukan. Ayo, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, Mari sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Oke, terima kasih Ananda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi bisa tampil